Oke, selamat datang kembali di kuliah pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan melakukan praktikum untuk program pertama, pemrograman berorientasi objek. Materi yang pertama adalah kelas dan objek, pembuatan kelas dan pembuatan objek dari kelas tersebut. Saya ulangi slide yang pertama. Saya akan masuk mengenai apa itu kelas. Kelas sama seperti mata kuliah sebelumnya yang ada di basis data. Ketika Anda menyelesaikan diminta untuk membuat ERD, sebuah sistem informasi akademik ataupun sistem informasi perpustakaan, maka Anda ketika merancang ERD, maka Anda diminta untuk mengenali entity-entity yang ada dalam atau yang terlibat dalam aktivitas di sistem tersebut. Kalau di perpus misalkan peminjaman buku, maka entity-entity yang terlibat di sana adalah mahasiswa, entity mahasiswa sebagai peminjam, entity petugas yang melayani, dan entity buku yang dipinjam. Kemudian nanti kalau dikembangkan lebih lanjut lagi ada entity denda dan segala macam. Ya, jadi Anda mulai mengenali objek-objek apa aja yang terlibat dalam sistem tersebut. Kalau Anda membuat sebuah game, misalkan game apa ya, misalnya sebuah game Pac-Man, misalkan Pac-Man itu ada aktornya Pac-Man, itu satu objek, kemudian ada aktor musuhnya, dan ada aktor pin-pin yang akan dimakan. Oke, sekarang apa itu kelas dan objek? Kelas sama seperti kita mendefinisikan seperti seambil studi kasus sistem informasi akademik, di mana Anda akan mendeteksi adanya entity berupa mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kita lihat entity mahasiswa. Jadi Anda ketika membuat ERD, entity mahasiswa Anda akan menentukan field-field apa aja yang ada di dalam entity atau dalam tabel mahasiswa. Oke, ada ID-nya, ada namanya, ada umurnya, alamatnya, kemudian jenis kelamin dan segala macam. Itu adalah data member. Sedangkan method dalam hal ini dalam keterkaitan dalam sistem informasi akademik, metodenya apa atau fungsinya apa? Dalam kasus sistem informasi akademik, mahasiswa itu bisa ngambil mata kuliah, kemudian melakukan absen, kemudian mencetak KHS, kemudian melakukan perwalian, kemudian melakukan sidang, kemudian ujian, dan segala macam. Itu adalah method. Data membernya adalah ID, NIM mahasiswa, nama, dan segala macam. Sedangkan metodenya dalam hal kasus peminjam atau sistem informasi akademik adalah mendaftar kuliah, kemudian perwalian, absensi kuliah, mengikuti kelas, menyelesaikan ujian, menyelesaikan tugas, kemudian menjawab kuis, sidang akhir, seminar proposal, dan lain-lain. Oke, itu. Nah, kembali, apa beda kelas dengan objek? Saya contohkan, kelas itu adalah sebagai cetakan atau blueprint, sedangkan objeknya adalah hasil dari cetakan. Anda bisa bayangkan atau analogikan itu seperti sebuah stempel. Stempel di kampus yang Anda minta kalau mengajukan surat, minta stempel. Stempelnya hanya satu, kemudian dari satu stempel itu bisa dihasilkan banyak cetakan. Jadi stempel itu adalah cetakannya atau kelasnya, sedangkan objeknya adalah hasil cetakannya tersebut. Oke, sekarang kita implementasikan teori tersebut ke dalam praktek. Oke, saya buka IntelliJ.